Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Koreina, NIM 18144. Di sini saya akan membahas mengenai proses dan teknik penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah, serta memperhatikan RPJM nasional menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya di sini ada tahapan penyusunan RPJMD. Yang pertama, persiapan penyusunan, yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD, yang ketiga, penyusunan rancangan RPJMD, yang keempat, pelaksanaan musrenbang RPJMD, yang kelima, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan yang terakhir, penetapan RPJMD. Persiapan penyusunan RPJMD menurut Pasal 53. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD. Orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, tim penyusun RPJMD. Susunan anggota tim sekurang-kurangnya sebagai berikut. Penanggung jawab oleh sekretaris daerah, ketua tim oleh kepala Bapeda, wakil ketua oleh pejabat pengelola keuangan daerah, sekretaris oleh sekretaris Bapeda, kelompok kerja oleh kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan. Tim penyusun dipersiapkan oleh Bapeda dan diusulkan kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penyusunan rancangan awal RPJMD. Perumusan rancangan awal RPJMD sebagai berikut. Pengolahan data dan informasi, penelaahan RT/RW, analisis pengolahan keuangan, perumusan masalah, penelaahan RPJMD kabupaten atau kota lainnya, analisis isu-isu strategis, penelaahan RPJPD kabupaten, perumusan penjelasan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penyusunan indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja, pembahasan dengan SKPD, pelaksanaan forum konsultasi publik, pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran, penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Selanjutnya, penyusunan rancangan RPJMD menurut Pasal 63. Dengan SE Kepala Daerah, Bapeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada Kepala SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan Kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD. Penyampaian rancangan Renstra SKPD Kepala Daerah Bapeda paling lambat 14 hari sejak SE Kepala Daerah diterima. Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, pelaksanaan musrenbang RPJMD menurut Pasal 63. Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD yang dibahas yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan mencakup sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sinergi dalam RPJMN dan RPJMD daerah lainnya. Selanjutnya, penyusunan rancangan akhir RPJMD menurut pasal 68. Hasil musrenbang merupakan bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang disepakati dalam musrenbang telah ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat 4 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD Provinsi sebelum disampaikan kepala DPRD untuk ditetapkan dengan Perda terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Kemendagri. Dalam permohonan konsultasi dijelaskan dengan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dengan lampiran sebagai berikut. Rancangan akhir RPJMD, berita acara hasil musrenbang RPJMD, dan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan menengah daerah provinsi. Penetapan RPJMD menurut pasal 74, 77, dan 79. Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 5 bulan setelah terpilih. Rancangan perda tentang RPJMD tersebut dilengkapi dengan lampiran, rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dengan Kemendagri, berita acara hasil kesepakatan musrenbang RPJMD, mengenai perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih. Perda tentang RPJMD disampaikan gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan kepada Kemendagri. Dan yang terakhir, Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Bangda melakukan klarifikasi perda yang telah ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.